Karena kenapa? Karena dengan tidak atau hanya semata mengikuti pendaftaran pemilih, tetapi mungkin kita tidak mengikuti pendaftaran pencatatan sipil, itu banyak terjadi kegandaan atau bahkan datanya ini akan sulit kita cross-check. Nah, kalau sekarang kita memakai daftar pencatatan sipil, di mana setiap orang itu sekarang sudah punya single identity ya, satu nomor induk atau satu kode khusus yang diberikan kepada setiap orang yang berbeda dengan setiap orang lainnya, ya tentunya hal ini akan lebih mudah dikoordinasikan di dalam database kependudukannya untuk dicocokkan. Siapa yang sudah berhak, siapa yang belum berhak, mana bukti identitas kependudukannya. Pertanyaannya kemudian, apakah single identity itu kalau di DPT memang betul-betul single identity? Sebagian besar iya. Tapi harus saya katakan juga Pak kepada Pak Disdukcapil, sebenarnya masih ada gitu. Satu NIK itu dimiliki oleh dua orang, lebih dari satu orang, yang dia sama-sama menunjukkan KTPL-nya. Nah, pertanyaannya mungkin kepada Disdukcapil nanti, bagaimana kelanjutannya? Apakah misalnya bisa diterbitkan KTPL baru kepada yang bersangkutan, kepada salah satunya, atau seperti apa? Jadi mungkin soal single identity itulah yang kita harapkan juga sama-sama sinergis untuk memberikan masukan, baik yang dari faktualnya KPU maupun yang tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Karena mau tidak mau memang saling memberikan manfaat. Nah, dari asas saling memberikan manfaat ini, karena yang melakukan faktual terus-menerus itu adalah KPU, di 2020 ini ada salah satu terobosan di Jawa Barat, di KPU Kabupaten Tasikmalaya, itu mereka bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilnya di dalam masa coklit. Jadi dia membawa form surat pernyataan kematian pada saat coklit. Nah, pada saat dia bertemu anggota keluarganya, itu ketika anggota keluarganya menyatakan, oh itu sudah meninggal, itu langsung diberikan surat pernyataan kematian itu kepada yang bersangkutan. Nah, nanti seluruh surat kematian ada di Dukcapil. Jadi itu sudah dilakukan di KPU Kabupaten Tasikmalaya. Sayangnya saya lupa tidak mungkin perlu memfotokan di dalam slide ini harusnya. Jadi sudah seperti itu. Nah, ke depan mungkin hal yang serupa ini juga bisa dilakukan di Kabupaten Cirebon misalnya. Karena sama-sama memberikan manfaat ya. Dan itu juga bisa menandai apa saja yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal. Karena memang kalau meninggal kan memang harus ada kematiannya. Pertanyaannya kan tidak semua orang mengurus kematian. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Nah, kemudian saya kira terobosan-terobosan itu bagus ya, bisa memberikan manfaat juga untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Slide berikutnya. Nah, kalau kita mau berpikir model mixing antara continuous dengan model civil registry ini di mixing dalam sistem pemilu kita punya PR ke depan. Kalau mau dimanfaatkan terus-menerus dan berkelanjutan, dan kita sudah memakai sistem yang dipakai untuk menyimpan data pemilih itu ke dalam sistem informasi, pertanyaannya kita kan masih punya, pertama memang undang-undang kita masih berbeda antara pemilihan dengan pemilu. Saya coba sedikit mereview, kalau ke depan ini harus dibuat berkelanjutan, memang di undang-undang pemilu yang katanya ke depan juga mau disatukan dengan undang-undang pemilihan. Mau dikodifikasi, jadi ditambah lagi kodifikasi undang-undangnya. Jadi yang namanya pemilih itu katanya kan 17 tahun. Hampir negara-negara di ASEAN sebenarnya udah nggak pakai 17 tahun, 18 tahun ya. Kalau saya sih pengennya 20 tahun. Jadi sekalian gitu. Kalau politik nggak boleh masuk sekolah gitu sekalian. Dia nunggu lulus dulu, nanti di dunia kampus kan memang mungkin dunia intelektual yang lebih terbuka ya secara pemikiran. Jadi sekalian aja pendidikan politik yang lebih praktis itu dikenalkannya di kampus. Sementara untuk SMA, SMP, SD itu mungkin lebih kepada pendidikan demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, banyak negara-negara ini yang di ASEAN aja kayaknya, Malaysia udah 18 tahun.
Jadi kita baru 17 tahun, karena masih merujuk di Undang-Undang Perkawinan. Mudah-mudahan ke depan nggak 17 tahun. Saya mau nggak 17 tahun. Apa ya, dari segi pendewasaan soal pilihan politik, saya kira juga lebih matang ya. Walaupun memang ada persyaratan minimal bagi yang sudah kawin, itu kan di Undang-Undang Perkawinan memang 17 ya. Kemudian ini pun masih ada opsi sebenarnya. 17 tahun pun itu masih ada ataunya. Ataunya itu sudah atau pernah kawin. Artinya yang belum 17 pun itu bisa saja didaftarkan menjadi pemilih asal sudah atau pernah. Nah, problem kependudukan kita untuk sampai ke bukan hanya soal 17-nya. Yang sudah atau pernah itu tidak semuanya punya bukti kawin. Di diskusi Pak Tafif, kapan ya? Saya mengikuti diskusinya Pak Tafif. Nah, itu di Sukcapil sebenarnya punya surat pernyataan kawin. Nah, mungkin kalau KPU Kabupaten Cirebon mau pemilihan ya untuk yang ke depan itu bukan hanya surat kematian, tapi sekaligus surat kawin itu bisa sekalian dibawa. Surat perkawinan? Enggak, kalau yang punya surat kawin kan mungkin bisa menunjukkan. Nah, ini kalau yang menikahnya itu tidak melalui pencatatan. Buah tangan lah. Difasilitasi untuk menuliskan di dalam surat pernyataan itu. Tapi mungkin nanti menjadi diskusi juga dan mohon tanggapan juga dari Pak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Saya mendengar sendiri dari Pak Tafif sampai saya cari-cari. Nanti sambil saya cari di rehat diskusi. Nah, kalau hak memilih itu ya WNI 17 tahun atau lebih sudah kampanye. Nah, ini sama kalau di Undang-Undang Pemilu maupun Pemilihan. Pasal 198 di UU 1 2017, kalau di Undang-Undang Pilkada ya di pasal 56 ayat 1. Kemudian yang namanya hak memilih itu WNI yang tidak dicabut hak politiknya. Ada perbedaan diksi antara Undang-Undang Pemilihan dengan Pemilu. Kalau di Undang-Undang Pemilu itu hak politik, kalau di Undang-Undang Pemilihan itu WNI yang tidak dicabut hak pilihnya. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin agar sedikit berbeda aja. Tapi kata-kata ini menurut saya seharusnya ke depan distandarkan ya. Jadi yang tidak dicabut itu hak politiknya. Tapi kalau hak pilihnya saja berarti sebenarnya ada hak lain yang masih bisa juga. Ya, jadi penyeragaman dan konsistensi diksi saya kira juga penting di dalam undang-undang kita. Kemudian yang ketiga, dalam pemilu TNI Polri tidak menggunakan haknya, ada di pasal 200 Undang-Undang 7. Kemudian pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan KTPL. Nah, ini Pak, di Undang-Undang 1 tahun 2015 itu ternyata sebenarnya lebih progresif loh, mengantisipasi. Walaupun ini sebenarnya nggak terlalu bisa kita rasionalkan, dalam arti begini, kalau sistem nomor induk kependudukan kita itu single identity, kenapa mesti ada 2? Tapi kalau versi di lapangan seperti kita yang di KPU ini memang ada satu orang punya 2 KTPL, terdaftar dan tinggal di 2 tempat. Nah, kalau di pasal 56 ayat 3 di Undang-Undang Pemilihan itu dia diperbolehkan untuk memilih. Dia mau milih di mana. Nah, pertanyaannya kemudian kan bukan hanya soal pasal 56 ini. Apakah yang seperti itu akan dicabut KTPL-nya salah satu nggak kira-kira untuk dinyatakan tidak berlaku? Ya, ini hanya salah satu diskus saja, Pak. Karena ngomong soal akurasi daftar pemilih yang tadi, kadang-kadang kita dituntut untuk akurasi itu, sementara data aslinya ada juga yang kita temukan seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya, ini sudah dihapus, bahkan di sidalih kita di yang baru juga sudah dihapus, walaupun ada di pasal 57 ayat 3, ini sudah dihapus dengan putusan MK 135 PUU tahun 2015. Next slide. Sedikit lagi. Kemudian soal jenis pemilih. Nah, konsistensi soal jenis pemilih ini antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan juga nggak sama. Kalau sidalih kita mau kita bikin sinkron antara sistem pemetaan